Hai teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun jadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena anime itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Video sob, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena jika ini berkelanjutan, biar nggak miss nih, tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Oke, Boruto episode 300 bagian ke-101 itu adalah duel Borushiki versus Obito Rikudo. Di video sebelumnya, setelah Borushiki menyerap Matsuri dan Urashiki, dia menggila menyerang para aliansi. Bahkan dia memasuki melalui sang wadah yang dikendalikan itu mendeklarasikan siapa saja yang mengalahkannya dan menantang petarung terkuat aliansi shinobi itu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para lawannya seperti Ko dan juga Egu Jubi. Di saat itulah Borushiki mulai mengamuk menembaki mereka dengan Rasendan itu ya. Karena keadaan darurat, Obito akhirnya menerima tantangan itu sekaligus menjadi petarung pertama dalam insiden Battle Royale versus Borushiki ini. Adegan kembali dilanjutkan. Orochimaru berkata, "Obito, kau akan maju dulu. Kita akan bergantian menyerang nanti." Obito merespon, "Akan kucoba untuk meminimalisir jatuhnya banyak korban. Aku sadar bahwa kekuatan seorang Otsutsuki murni itu begitu menakutkan, tetapi kita sudah banyak pengalaman di perang shinobi keempat kan?" Obito melesat ke udara sana. Naruto dan Sasuke awalnya mengikuti dari belakang, tetapi pada akhirnya Obito sudah menyuruhnya turun terlebih dahulu. Borushiki lalu tertawa. "Oh, jadi ini orang yang buat kegaduhan perang shinobi keempat ya." Di planet Pandora sendiri, Otohime Shiki kemudian meminta saran kepada Ryugu Shiki itu. Pertempuran Battle Royale Boruto yang tak terkendali, sepertinya kita harus membantu menyadarkannya. Karena pria bermata biru itu bukanlah musuh kita sebenarnya. Musuh kita itu adalah Shibai dan para manifestasinya. Ryugu Shiki kemudian mengatakan, "Apakah sebaiknya aku menemui Toneri untuk segera berangkat ke bumi shinobi sendiri dan ikut serta dalam pertempuran perang ninja keempat ini?" Tamamu Shiki juga setuju, namun dia menyarankan untuk melihat bagaimana kekuatan dari sosok shinobi yang menjadi Otsutsuki murni itu menghadapi seorang shinobi dengan kekuatan setingkat Otsutsuki yakni Rikudo mode. Borushiki langsung berkata, "Sekarang mari kita buat pertempuran ini heroik, Rikudo." Obito juga langsung melesat di sana. Dia tak segan-segan meski orang itu adalah putra Naruto nih, karena dia sadar Borushiki itu lebih menakutkan dari monster shinobi yang pernah ada sebelumnya. Ledakan terjadi di saat itu pula. Obito langsung dengan cepat menggunakan variasi Kidodamanya, Nunoboko no Tsurugi. Borushiki menghindari itu dengan sangat cepat. God Thunder Attack, Hiraizin no Jutsu. Kusanagi itu langsung dikeluarkan ya. Dia muncul di belakang Obito itu dan bersiap menebasnya. Tang, Obito mampu menahannya. Nah, di sini Borushiki kaget. "Oh, mengesankan. Kau mampu menahan kekuatan teknik terbang Dewa Petir ya. Luar biasa." Nah, Kabuto yang berada di bawah itu dia tersenyum di saat orang-orang melihat Obito mampu mengimbangi Hiraizin. Dia bilang seperti ini, "Ya, Obito sudah pernah berhadapan dengan dua master pengguna Hiraizin di perang shinobi keempat. Itu adalah Nidaime Tobirama dan juga kakek Boruto sendiri kan, Namikaze Minato. Jadi mestinya dia ada pengalaman kemana pergi dan keluarnya para pengguna teknik itu jika melancarkan serangan." Borushiki lalu melesat menjauh pula nih. Dia menembakkan kekuatan rentetan Rasendan. Kai, ledakan-ledakan terjadi di area sekitar. Obito dengan cepat membuat gertakan dengan menggunakan Rinnegan Kamui. Borushiki sempat kaget. "Oh, dia pengguna ninjutsu ruang waktu ya?" "Ah tidak, teknik ini bisa memotong bagian tubuh tertentu." Borushiki lalu melemparkan kunai dan muncul di samping Obito sendiri. Pertempuran benar-benar berjalan alot nih. Di saat itu Egu Jubi dan Code yang menyaksikan itu mereka juga terkesan. "Rikudo Obito, dia pun mengimbangi Borushiki ya?" Code berkata seperti itu, tapi Jura berkata kebalikannya. "Kau kurang mencermatinya, Code. Malahan Borushiki itu masih belum serius dalam pertempuran. Dia hanya menguji seberapa cepatnya kemampuan Obito dalam beradaptasi. Borushiki pasti akan mengeluarkan kejutannya lagi." Tiba-tiba Code kaget.
Apa? Bukankah itu kuda-kuda milik Urashiki? Obito bersiap di bawah sana karena Boruto mendadak mengeluarkan Rinnegan baru di tangannya itu. Dia merapalkan sakit dan keluarnya sinar laser cahaya berwarna ungu itu. Inukai Shubari Boshi no Mikoto Ryugu. Gelar Mitsuki kaget. Teknik itu? Lock dan Kabuto merespon. Ada apa Mitsuki? Apa kau kenal teknik itu tadi? Mitsuki di sini menjawab, ya itu teknik Urashiki yang sempat merepotkanku. Kabuto kemudian tersenyum dan berkata, oh, jadi cara dia tadi menyerap seorang Otsutsuki dan menjadikannya seperti buah persik dan sebagian seperti pil itu karena bisa mengeluarkan salah satu kemampuan yang diserapnya ya. Itu mengesankan bagiku. Obito terkena efek ledakan tersebut tetapi bola Geidodama itu masih melindunginya. Di saat Obito ingin mengeluarkan sesuatu, Borushiki ini mendesaknya dan akhirnya karena dia itu lengah, Borushiki dengan cepat memukul wajah Obito dan membuatnya terpental. Para aliansi panik karena serangan tersebut. Nah, di saat itu Obito lalu melesat ke arah Borushiki lagi. Dia melakukan segel The Sage of Six Path. Boruto penasaran nih dan beberapa Otsutsuki di atas juga terkesan. Jadi itu kekuatan Rikudo Senin putra Kaguya itu. Tiba-tiba Rikudo Obito melakukan serangan yang membuat pertahanan Borushiki itu lengah gantian. Dia Obito dengan cepat memanggil salah satu senjata Rikudo Senin itu Shakujo Kai. Dia melakukan senjata dengan simbol matahari dan juga bulan sabit. Orochimaru yang melihat di bawah itu berkata, itu mengesankan. Dia membuat Geidodama dengan Sage of Six Path ya. Lalu memunculkan tongkat yang lebih kuat dari adamantium Sarutobi Sensei. Kelar Borushiki terkena serangan tersebut. Namun sesaat sebelum itu Borushiki sudah mengatur siasat bagaimana membuat Obito itu kerepotan. Senpo Kage Bunshin. Das. Muncullah beragam Bunshin Borushiki yang membuat Obito teringat dengan Naruto itu. Kau memanglah keturunannya Boruto. Teknik ini seperti milik ayahmu. Obito yang menyerang itu sambil berteriak, woi Naruto, bukankah itu serasa dejavu di perang shinobi keempat? Itu adalah keahlianmu yang menurun kepadanya kan? Sesaat setelah itu Bunshin tersebut turun ke tanah semuanya. Obito menjadi penasaran apa yang sedang dia lakukan. Obito yang tidak tahu rencana dari Borushiki, dia melesat dengan sangatlah cepat dan ternyata dia menggunakan Uzuiko Maximum. Kashin Koji berkata, bahaya, cepat lari dari kepungan itu. Dia menggunakan Uzuiko Vortex. Nah, di sini Obito yang menyadari ini juga teknik berbahaya. Dia tidak bisa kabur ke atas ke bawah karena beberapa Borushiki mengepungnya ya. Obito dengan cepat manipulasi Geidodama itu, tetapi di saat itu pula lah Borushiki sudah melepaskannya. Uzuiko Vortex Maximum. Gelar tongkat Shakujo mencelat di sana. Geidodama itu juga terbelah dan Obito terhempas dan salah satu bagian tubuhnya terluka. Kashin Koji lalu ditanya Kabuto, apa itu tadi? Koji dengan cepat menjelaskan, itu adalah teknik serangan rasingan terbaik yang pernah ada, bahkan berkali-kali lipat melampaui rasinganku dan bahkan Jiraiya dahulu. Uzuiko Vortex adalah rasingan inti planet bumi. Dia memanfaatkan rotasi planet sendiri dengan alasan kenapa Borushiki mereka turun dari udara itu karena sebuah alasan pula. Dia tak akan bisa terbang jika mau menggunakan Uzuiko. Mereka semuanya kaget. Boruto harus menginjak tanah untuk bisa melakukannya karena kedua kakinya sebagai penyerap cakra yang ada di planet bumi sendiri. Namun karena modenya dia bersama Momoshiki, teknik yang sudah mengerikan itu tambah mengerikan pula karena si Otsutsuki tersebut. Proses penyerapan cakra lebih cepat terjadi. Nah, semua jadi kaget dan penasaran. Obito terluka terkapar di sana, sedikit cakranya goyah dan dia berkata, situasi ini menjadi buruk ya. Quote melihat sendiri, itu teknik yang waktu itu membuatku terluka dan migrain. Ternyata Boruto memang belum benar-benar menggunakannya secara maksimal. Jura mengatakan, kekuatan itu pula lah yang menyebabkan Hidari kala itu juga hancur tubuhnya dikarenakan maksimum Uzuiko. Aku masih cukup beruntung bisa merebut Thorn Soul darinya itu lagi dan menghidupkan Hidari. Hal seperti ini aku juga merencanakan pada Matsuri dan Bug yang sudah lenyap itu. Di saat itulah Borushiki melaju beberapa langkah sambil tertawa. Yo Rikudo, aku akui kehebatan insting bertarungmu yang cepat itu. Aku juga sadar kau belumlah menggunakan semua yang kau punyai, tetapi dengan melihat caramu bertarung sangat layak kau menjadi villain monster di perang shinobi keempat. Obito kemudian tersenyum. Sudah aku bilang, villain di perang shinobi keempat bukan hanya diriku saja. Tiba-tiba serangan dari bawah tanah. Hah? Teknik sisanin ular itu ya?
Seiran Juglar. Seseorang yang perlihatkan sosok Sagi kemudian naganya akhirnya ikut turun gunung dan bersiap menggantikan posisi Obito sementara ini setelah mendapatkan izin dari Orochimaru. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Ya, kita lanjutkan lagi ya di episode berikutnya yang bakalan lebih badas lagi teman-teman. Semangat semuanya. So, terima kasih nih telah menonton Boruto episode 300 bagian ke 101 ini mengenai duel Borushiki versus Obito Rikudo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias yang memberikan alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.